Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang cerdas? Alhamdulillah, insya Allah semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan tetap semangat mengikuti kegiatan PJJ. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Yang akan dibahas adalah pertama tentang nutrisi atau zat gizi makanan, kemudian tentang alat-alat pencernaan, enzim pencernaan, serta gangguan pada sistem pencernaan. Pada video bagian pertama ini, pembahasan kita fokuskan pada masalah nutrisi atau zat gizi makanan. Mari kita awali dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperhatikan hal terkait makanan yang kita konsumsi. Dalam surat Abasa ayat 24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'ami, yang maknanya, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang maknanya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini menjadi prinsip penting bagi kita, bahwa makanan yang kita konsumsi tidak cukup hanya karena lezat atau nikmatnya saja, tetapi makanan yang kita konsumsi haruslah memenuhi syarat. Yang pertama, halal, halalan. Yang kedua, thayyiban, yaitu baik, bersih, sehat, dan bergizi. Serta yang ketiga, harus memiliki takaran yang cukup, gizi yang cukup. Semua gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dapat terpenuhi dengan baik. Kita mulai membahas tentang nutrisi atau zat gizi makanan. Nutrisi atau zat gizi makanan adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup sebagai sumber energi untuk pertumbuhan, untuk pemeliharaan kesehatan, serta untuk fungsi normal dalam sistem tubuh. Ada 6 macam zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Zat gizi pertama yaitu karbohidrat, berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat bisa diperoleh dari makanan pokok seperti nasi atau beras, jagung, gandum, kentang, dan jenis umbi-umbian. Zat gizi yang kedua, lemak, ini berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh, juga berfungsi sebagai pelarut dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lemak yang berasal dari tumbuhan atau kita sebut sebagai lemak nabati bisa kita peroleh dari kelapa, kemiri, kacang, dan alpukat. Sedangkan lemak yang berasal dari hewan atau lemak hewani bisa kita peroleh dari lemak daging, susu, mentega, dan minyak ikan. Yang ketiga, protein.
Protein dikenal sebagai zat pembangun karena berfungsi sebagai pembangun tubuh, untuk pengganti sel-sel yang rusak, untuk pembuatan hormon dan enzim, serta untuk pembuatan antibodi. Protein nabati atau protein yang berasal dari tumbuhan bisa kita peroleh dari kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Sedangkan protein yang berasal dari hewan atau protein hewani bisa kita peroleh dari susu, daging, telur, ikan, dan lain-lain. Berikutnya vitamin. Vitamin berfungsi untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh, juga untuk mencegah berbagai macam penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah vitamin yang dapat larut di dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang kedua, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan jenis vitamin, sumber untuk mendapatkan vitamin tersebut, dan gejala yang timbul akibat kekurangan vitamin. Vitamin A bisa kita peroleh dari hati, minyak ikan, telur, susu, sereal, wortel, dan lain-lain. Vitamin B bisa diperoleh dari daging, susu, kacang polong, makanan laut, maupun sayuran hijau. Vitamin C bisa kita peroleh dari buah jeruk, jambu biji, sayuran hijau, dan lain-lain. Vitamin D banyak diperoleh dari minyak ikan, dari susu, ikan tuna, serta dari bantuan sinar matahari. Vitamin E bisa diperoleh dari minyak sayur, alpukat, susu, sayuran hijau, dan lain-lain. Sedangkan vitamin K bisa diperoleh dari anggur, alpukat, minyak kedelai, dan berbagai macam jenis umbi-umbian. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rabun senja atau penglihatan kabur, serta bisa menyebabkan kerusakan hati dan juga menyebabkan kerontokan rambut. Kekurangan vitamin B dapat menyebabkan penyakit beri-beri dan juga dapat menimbulkan penyakit anemia atau kurang darah. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan sariawan, luka lambat sembuh, dan juga dapat menyebabkan gangguan pada kekebalan tubuh. Daya tahan terhadap penyakit berkurang. Kekurangan vitamin D ini dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tulang dan gigi. Sedangkan kekurangan vitamin E dapat menyebabkan penurunan sistem saraf dan juga bisa menyebabkan infertil atau organ reproduksi menjadi kurang subur. Kekurangan vitamin K ini dapat menyebabkan darah sukar membeku. Jika terjadi luka pada tubuh, maka lukanya sulit menutup. Berikutnya yang kelima, yaitu mineral. Mineral berfungsi untuk proses kimiawi di dalam tubuh dan juga mencegah berbagai macam penyakit. Misalnya, untuk mineral zat besi atau Fe, ini berfungsi untuk pembentukan hemoglobin di dalam darah. Kekurangan mineral Fe dapat berakibat kepada penyakit anemia atau kurang darah. Sedangkan yodium atau iodin ini berguna untuk pembentukan hormon tiroksin pada kelenjar gondok. Kekurangan iodin dapat menyebabkan penyakit gondok.
Berikutnya kalsium atau biasa kita sebut sebagai zat kapur. Ini berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Kekurangan kalsium menyebabkan darah sukar membeku, kejang otot, atau gangguan penulangan. Kemudian belerang atau sulfur. Unsur ini sangat penting untuk pertumbuhan rambut dan kuku. Berikutnya yang keenam, air. Fungsi air adalah untuk proses pencernaan dan proses-proses kimiawi dalam tubuh. Kemudian juga untuk pengaturan suhu tubuh sebagai zat pelarut yang baik, dan untuk penyerapan oksigen dan nutrisi makanan oleh sel. Itu adalah 6 zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, makanan yang kita makan atau yang kita konsumsi setiap hari harus berupa menu seimbang, ditambah dengan air dan juga serat. Menu seimbang adalah menu makanan yang mengandung zat-zat gizi yang cukup yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, menu seimbang adalah menu makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup. Kebutuhan menu seimbang atau kebutuhan gizi untuk setiap orang berbeda-beda, tergantung pada yang pertama, usia. Usia muda atau masa pertumbuhan biasanya membutuhkan gizi yang lebih banyak. Demikian juga jenis kelamin. Laki-laki pada umumnya membutuhkan gizi yang lebih banyak ketimbang perempuan. Jenis kegiatan. Orang yang memiliki kegiatan yang berat dan padat ini membutuhkan jumlah gizi yang lebih banyak. Berat tubuh. Semakin berat tubuh seseorang biasanya semakin besar pula gizi yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima adalah iklim tempat tinggal. Orang yang tinggal di tempat iklim dingin biasanya membutuhkan gizi atau energi yang lebih banyak ketimbang orang yang tinggal di daerah tropis atau panas. Nah, untuk mengetahui suatu makanan atau bahan makanan mengandung gizi tertentu, maka bisa dilakukan uji kandungan nutrisi dalam makanan. Misalkan seperti ini, untuk mengetahui suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak, maka dilakukan uji amilum atau uji karbohidrat dengan bantuan larutan lugol atau larutan iodin. Ketika makanan ditetesi larutan iodin atau lugol dan terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman, maka dipastikan bahwa makanan tersebut mengandung zat karbohidrat. Begitu juga untuk lemak. Dengan bantuan kertas buram, maka bila pada kertas buram nanti terlihat menjadi transparan, maka dipastikan bahwa makanan tersebut mengandung lemak. Untuk glukosa dapat dilakukan dengan bantuan larutan benedik. Bila makanan ditetesi dengan benedik, larutan benedik, dan mengakibatkan perubahan warna menjadi merah bata, maka dipastikan bahwa makanan tersebut mengandung glukosa. Untuk protein digunakan reagen atau bantuan larutan biuret atau natrium hidroksida dan kuprisulfat. Kalau zat makanan yang ditetesi biuret nanti terjadi perubahan warna menjadi ungu, maka dipastikan bahwa makanan tersebut mengandung protein. Untuk prosedur percobaan yang lebih lengkap, silakan kalian baca
Al-Ma'idah halaman 107 sampai 108. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.